Langit tampak teduh di hari pernikahan Arkan dan Risa. Matahari bersinar lembut, seolah memberi restu. Risa berdiri di depan cermin. Meski tak bisa melihat pantulan dirinya, ia bisa merasakan nuansa gaun putih yang membalut tubuhnya. Tangan lembut ibunya menyentuh bahunya. "Kamu cantik sekali, Nduk," bisik sang ibu, suaranya serak menahan haru. Risa hanya tersenyum tipis. Di balik senyum itu, pikirannya masih kusut. Ia tahu hari ini adalah hari bahagianya, tapi benaknya penuh tanya, mengapa Arkan mau menikahinya? Seorang perempuan buta yang bahkan kesulitan memilih sepatu kanan dan kiri. Aroma harum melati memenuhi ruangan. Musik tradisional pelan-pelan mengalun di luar. Suara-suara tamu yang mulai berdatangan terdengar samar. Risa menghirup nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Semua akan baik-baik saja, Riz," hibur dirinya sendiri. Saat itu ayahnya datang menuntunnya ke pelaminan. Di sana, Arkan sudah menunggu, berdiri tegak dalam balutan jas hitam elegan. Tangan Arkan menyambutnya hangat. Ia menggenggam tangan Risa seolah tak akan pernah melepaskannya. Langkah demi langkah mereka menuju pelaminan. Walau tidak bisa melihat, Risa bisa merasakan setiap mata tertuju padanya. Namun yang paling jelas ia rasakan adalah sentuhan tangan Arkan yang menenangkan, seolah berkata, "Aku di sini dan aku memilihmu." Upacara berlangsung khidmat. Saat ijab qabul diucapkan, Risa merasakan dadanya sesak oleh emosi. Saat para tamu bersorak gembira dan bertepuk tangan, ia hanya bisa menggigit bibir bawahnya agar air matanya tidak tumpah. "Mulai hari ini, kamu adalah istriku," bisik Arka di telinganya. Begitu acara selesai, Risa menunduk pelan. "Kenapa aku?" tanyanya pelan. Suara hampir tak terdengar. Arkan terdiam sejenak. "Karena kamu adalah kamu. Aku tidak butuh alasan lebih." Kata-kata itu meski sederhana membuat dada Risa bergetar. Bukan karena puitis, tapi karena jujur. Ia tak terbiasa diperlakukan seperti itu. Terlalu banyak orang menatapnya dengan kasihan atau bahkan jijik. Sejak ia kehilangan penglihatannya di usia 15 tahun karena kecelakaan. Arkan berbeda, ia tak pernah menyentuh Risa dengan rasa kasihan. Sejak pertama bertemu di taman bacaan, pria itu selalu berbicara padanya seperti manusia utuh, bukan wanita cacat, seperti yang selama ini ia dengar orang-orang bisikan di belakang punggungnya. Selesai acara, mereka berdua masuk ke kamar pengantin. Risa menyentuh ranjang yang empuk, sprei yang halus, dan ornamen di sekeliling ruangan. Ia bisa membayangkan betapa indahnya ruangan itu dari detail sentuhan. "Kamu tahu, aku menyewa dekorator terbaik dari kota buat semua ini untuk mendekor kamar kita ini," ujar Arkan sambil terkekeh kecil. "Kenapa? Padahal kan aku gak bisa lihat," jawab Risa dengan nada bercampur getir. "Justru karena itu, biar kamu bisa merasakan keindahannya. Lewat aroma, tekstur, dan suara, kamu tetap pantas mendapatkan yang terbaik, Riz." Untuk kesekian kalinya hari itu, Risa terdiam. Hatinya terasa seperti bejana penuh yang tumpah pelan-pelan. Ia menangis diam-diam, bukan karena sedih, tapi karena sesuatu yang belum pernah benar-benar ia rasakan, dihargai. Malam semakin larut setelah tamu-tamu pergi dan rumah kembali tenang. Mereka berdua duduk di beranda kamar, menikmati udara malam. Suara jangkrik dan semilir angin menjadi musik latar alami. "Aku tahu kamu masih ragu," ucap Arkan tiba-tiba. "Tapi aku tidak akan pergi, bahkan saat kamu marah, sedih, atau meragukanku. Aku di sini bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu indah, nyata." Risa menoleh ke arah suara suaminya. Ia mengulurkan tangan dan meraba-raba menyentuh wajah Arkan, menyusuri garis rahang, tulang pipi lalu berhenti di dahi. "Wajahmu, aku cuma bisa bayangkan dari bentuknya. Tapi kamu tahu, sejak tadi aku lebih sibuk meraba hatimu," katanya dengan suara nyaris bergetar. Arkan menggenggam tangan Risa dan mengecupnya. "Hatiku sudah jadi milikmu, bahkan sebelum hari ini." Setelah itu mereka diam.
menikmati malam yang penuh makna. Tak ada dialog panjang, tak ada janji-janji manis yang berlebihan, hanya keheningan yang nyaman. Seperti dua jiwa yang akhirnya bertemu setelah berjalan lama dalam kesendirian masing-masing. Risa tak tahu apa yang menanti di hari-hari selanjutnya. Tapi untuk malam itu, ia tahu satu hal pasti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa utuh. Dan dalam keutuhan itu, lahirlah seberkas harapan. Pagi itu matahari baru saja mengintip dari balik tirai ketika Risa terbangun oleh aroma harum teh melati dan suara sendok yang beradu pelan dengan cangkir. Ia menyentuh sisi tempat tidur di sebelahnya yang sudah kosong, lalu tersenyum. Sudah bisa ditebak, Arkan pasti sedang menyiapkan sarapan. Tak lama suara langkah pelan terdengar mendekat. Risa mendongakkan wajah menanti sapaan hangat suaminya. "Pagi Nyonya Arkan," sapa Arkan dengan nada bercanda. "Sarapan disiapkan spesial oleh chef kesayanganmu." Risa terkekeh. "Chefnya itu aja, nggak ada opsi lain apa?" "Lah, memangnya kamu mau nyewa chef lain?" balas Arkan, lalu menaruh nampan di atas meja kecil dekat tempat tidur. "Tapi jangan harap ada yang bisa masak bubur ayam seenak aku. Dijamin pakai cinta sepenuh hati." Risa mengangkat tangan, mencoba meraba arah suara Arkan. Dalam beberapa detik tangannya menemukan wajah suaminya dan ia tersenyum. "Kamu itu ya, selalu tahu cara bikin aku meleleh. Hati-hati loh, nanti aku makin manja," gumam Risa pelan. "Oh, emang udah manja dari awal," jawab Arkan sambil tertawa. "Tapi gak apa-apa, aku senang manjain kamu kok." Mereka tertawa bersama. Suasana rumah kecil mereka selalu terasa hangat seperti ini. Arkan dengan telaten dan penuh perhatian menjalani perannya sebagai suami tanpa setengah hati. Setiap pagi ia akan bangun lebih awal, menyiapkan segala kebutuhan Risa, dari pakaian, makanan, sampai hal-hal kecil seperti merapikan sandalnya di dekat pintu. Risa sering merasa bersalah, meski Arkan tak pernah menuntut. Rasa tak enak itu muncul karena ia merasa seperti beban. Namun setiap kali ia mencoba menawarkan bantuan, Arkan akan menolak dengan lembut. "Kamu cukup jadi dirimu sendiri, udah lebih dari cukup," ujar Arkan suatu kali saat Risa bersikeras ingin membantu mencuci piring. Hari-hari mereka dilalui dengan kehangatan yang nyaris seperti mimpi. Arkan bekerja dari rumah sebagai desainer grafis lepas, sementara Risa lebih sering duduk di ruang tengah, mendengarkan audiobook atau belajar menulis tentang mesin braille yang dibelikan Arkan sebagai hadiah ulang tahun. Mereka punya rutinitas kecil yang manis. Setiap sore, Arkan akan mengajak Risa jalan-jalan mengelilingi taman kecil di dekat rumah. Tangan mereka selalu bergandengan. Risa biasanya akan bertanya tentang warna langit, bentuk awan, atau bunga apa yang sedang bermekaran, dan Arkan akan menjelaskannya dengan begitu rinci, seolah ia sedang melukis dengan kata-kata. "Awan sore ini bentuknya kayak kucing tidur," kata Arkan suatu sore. "Hah, kamu serius? Gak ada bentuk lain apa?" tanya Risa mencibir. "Ya gimana dong? Aku lapar, jadi otakku mikirnya udah ke arah yang menggemaskan." Risa tertawa geli. Gak ada kaitannya kali. Momen-momen seperti itu membuatnya merasa seolah dunia tidak pernah menyakitinya. Tidak ada sisa luka dari masa lalu. Tidak ada rasa minder atau hina karena kebutaannya. Yang ada hanya kedamaian dan rasa syukur karena telah diberikan seorang suami yang mencintainya tanpa syarat. Kadang, tetangga mereka berbisik-bisik dengan nada heran, menyaksikan bagaimana Arkan begitu sabar dan lembut pada istrinya. Ada yang memuji, tapi tak sedikit pula yang bertanya-tanya, apa nggak capek ngurusin istri buta setiap hari? Risa tahu soal itu, pendengarannya kan tajam, dan ia bisa menangkap suara-suara lirih yang terdengar dari pagar rumah atau warung sebelah. Tapi Arkan selalu menanggapi dengan santai. "Biarkan mereka kan cuma iri karena gak bisa nyintain orang segila aku nyintain kamu," kata Arkan saat itu. Risa tersipu. Arkan memang selalu punya cara untuk membuat hatinya tenang. Di dalam rumah tak ada aturan kaku. Arkan tak pernah memaksakan apapun pada Risa. Ia tahu batas dan kemampuan istrinya. Saat Risa ingin belajar memasak, Arkan tidak melarang. Tapi ia juga tidak meninggalkan dapur. Ia menemani, mengarahkan, bahkan ikut tertawa saat sayuran yang dipotong Risa meluncur jatuh ke lantai. "Kayaknya kamu lebih cocok jadi pengisi suara GPS daripada chef Riz,"
Celetuk Arkan saat itu. Maksudnya? Tanya Risa bingung. Soalnya kamu jago ngasih instruksi tapi nggak tahu jalan. Arkan tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya kena lemparan labasa dari istrinya. Malam hari pun tak kalah hangat. Mereka punya kebiasaan berbagi cerita sebelum tidur. Risa biasanya akan menceritakan kembali kisah-kisah dari buku audio yang ia dengar siang tadi. Sementara Arkan membalas dengan cerita konyol dari masa kecilnya. Kamu tahu nggak? Aku dulu pernah nyangkut di pohon mangga karena mau ambil layangan. 5 jam di situ, Riz. 5 jam. Cerita Arkan suatu malam. Kenapa nggak turun? Tanya Risa. Soalnya takut ketinggian. Jawab Arkan. Lah, terus kenapa manjat? Bisa manjat nggak bisa turun. Namanya juga bocah, Riz. Risa tertawa sampai matanya berair. Arkan pun ikut tertawa. Lebih karena melihat istrinya bahagia. Di malam-malam seperti itu, Risa suka diam-diam menyentuh wajah Arkan, mencatat setiap lekuknya dalam benaknya. Ia ingin menghafal pria itu dalam memorinya. Walau tak bisa melihat, Risa bisa melihat Arkan lebih dalam dari siapapun. Ia tahu cara Arkan menarik nafas saat gugup, cara pria itu menggigit bibirnya saat bingung, bahkan cara baunya sedikit merunduk saat kelelahan, tapi enggan mengeluh. Arkan, ucap Risa lirih suatu malam. Aku takut kebahagiaan ini cuma sementara. Arkan menoleh. Kenapa kamu bilang gitu, Riz? Risa menghela nafas. Karena aku terlalu bahagia, rasanya kayak mimpi. Takut keburu dibangunin. Arkan mengusap pipinya, lalu mengecup kening istrinya. Kalau ini mimpi, berarti kita mimpi bareng. Dan aku gak akan ninggalin kamu, bahkan kalau mimpi ini berubah jadi mimpi buruk. Risa memeluk Arkan erat. Saat itu ia yakin tidak ada dunia lain yang ingin ia tempati selain dunia kecil mereka yang damai ini. Dan malam pun berlalu, membungkus cinta mereka dalam diam yang manis. Hari itu, udara terasa gerah meski pagi masih muda. Risa duduk di kursi lipat favoritnya di teras rumah, menikmati hangat teh jahe buatan Arkan. Ia menyukai momen pagi yang tenang seperti ini, saat suara burung masih bersautan dan dunia belum terlalu bising. Namun pagi itu ketenangan itu terusik. Langkah kaki terdengar menghampiri pagar rumahnya. Kemudian suara khas seorang perempuan paruh baya memanggil. Nuwun sewu, permisi. Kamu di rumah kan, Nak? Risa mengenali suara itu. Suara serak yang sering terdengar di warung seberang dengan logat khas dan intonasi tajam. Bu EM. Bu, iya. Bu EM, silakan masuk, Bu. Risa bangkit, merembet pagar, dan membuka pintunya. Tangan kanannya meraba dinding rumah sebagai panduan arah. Sementara Bu EM langsung menyambutnya dengan pelukan ringan. Duh, maaf ya Bu, ganggu pagi-pagi Bu Riris. Tapi Ibu pengen ngobrol bentar. Bisa ya Riz? Katanya. Boleh Bu, duduk aja di sini. Setelah teh dituangkan untuk tamunya, Bu EM mulai mengeluarkan suara-suara yang membuat dada Risa berdebar tak nyaman. Ia tidak langsung menyampaikan tujuan kedatangannya, malah berputar-putar, bicara basa-basi soal cuaca, harga cabai, hingga soal tetangga yang pindah rumah. Tapi seperti arus deras yang selalu menemukan jalan, akhirnya Bu EM membuka pokok bahasan yang menjadi alasan sebenarnya ia datang. Kamu tahu nggak, Riz? Ucapnya sambil menyeruput teh. Aduh, maaf ya sebelumnya, Ibu nggak enak ngomong. Tapi ini demi kebaikan juga loh. Kebaikan kamu. Risa mengerutkan dahi. Emang ada apa, Bu? Ini cuma bisik-bisik aja sih, tapi banyak yang ngomong, katanya. Arkan itu suka main ke rumah janda di ujung gang, yang rambutnya pirang itu, yang suka pakai daster ketat tiap pagi. Risa terdiam, seolah ada batu besar menimpa dadanya. Tapi ia tetap mencoba tenang. Ah Bu, mungkin Arkan cuma bantu-bantu. Dia memang ramah sama semua orang kok. Iya, Ibu ngerti. Tapi masa hampir tiap hari? Kadang sore, kadang malam. Pernah tuh katanya ketahuan pulang dari situ hampir jam 11 malam. Ibu sih cuma khawatir aja, jangan sampai kamu dimanfaatin. Risa mengeratkan genggaman di pangkuannya. Jantungnya berdetak makin cepat. Tapi ia masih berusaha menolak pikiran buruk itu. Arkan selalu cerita kok Bu, gak pernah bohong, gak pernah macem-macem.
katanya lirih. Bu Em mengangguk pelan, seolah memahami, tapi nada suaranya justru makin menusuk. Ya, mudah-mudahan aja itu bener. Tapi tahu sendiri kan, Riz, perempuan buta sepertimu itu gampang dibohongi. Hihi, maaf ya, tidak bermaksud menghina. Ibu cuma kasihan kalau sampai Arkan. Ya, kamu tahulah, Riz. Risa menunduk, bukan karena malu, tapi karena pikirannya mulai goyah. Sejak awal pernikahan ia selalu merasa beruntung, bahkan terlalu beruntung. Ia buta, tidak cantik, tidak berasal dari keluarga berada, tapi Arkan menerimanya tanpa syarat. Tak pernah marah, tak pernah membentak, selalu ada untuknya. Risa kembali takut jika kebahagiaan itu hanya mimpi, seperti yang ia pernah ceritakan kepada Arkan. Tapi kini sekarang kata-kata Bu Em seperti duri kecil yang masuk dan perlahan menusuk rasa percaya itu. Setelah Bu Em pamit dan pergi, suasana terasa lengang, terlalu lengang. Angin yang semula terasa sejuk, kini seperti membawa gumaman tajam yang tak bisa diabaikan. Sejak hari itu, Risa mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak dianggap penting. Arkan pulang lebih lambat dari biasanya. Biasanya WFH. Jika berangkat kantor, dia akan pulang terlalu malam alias lambat. Saat Risa bertanya, jawabannya tetap hangat, bahwa ia katanya mampir ke rumah Pak RT untuk membahas undangan warga atau mengantar pesanan desain. Tapi dalam hati Risa, jawaban itu mulai terasa seperti tempelan di dinding rapuh. Dan suara-suara itu, desis kecil dari ibu-ibu yang duduk di bangku taman, dari anak-anak yang berbisik di warung, dari suara-suara tak kasat mata yang hanya didengar oleh mereka yang meragukan. Kasihannya istrinya, buta, tapi suaminya. Katanya Arkan deket sama janda pirang warung situ loh. Risa mulai menghindari duduk di teras. Ia merasa telinga dan hatinya semakin sensitif. Bahkan suara sepeda Arkan pulang pun membuatnya curiga. Ia ingin bertanya langsung, ingin memeluk Arkan dan bertanya apakah semua ini bohong. Tapi rasa takut mendominasi. Takut apa yang dikatakan orang-orang ternyata benar. Malam-malam Risa mulai tidur lebih larut. Ia menanti suara kunci pintu dibuka, langkah kaki di teras, dan sapaan pelan Arkan. Setiap detik terasa seperti ujian kepercayaan. Sayang, kamu belum tidur? Tanya Arkan suatu malam saat ia menemukan Risa duduk sendiri di ruang tengah. Risa tersenyum samar. Belum, cuma pengen duduk bentar nungguin kamu. Arkan menghampiri dan duduk di sampingnya. Ia menggenggam tangan Risa membawanya ke dadanya. Ada yang kamu pikirin? Enggak, jawab Risa singkat. Tapi hatinya berkecamuk. Arkan tidak berubah, masih lembut, masih perhatian. Tapi justru itulah yang membuat Risa makin terjebak dalam kebingungan. Kalau Arkan benar berselingkuh, mengapa ia tetap begitu tulus? Tapi jika dia tidak berselingkuh, mengapa desas-desus itu begitu meyakinkan? Keesokan paginya, Risa kembali mendengar suara Bu Em dari pagar rumah. Kamu kuat banget, Riz, ibu salut. Tapi jangan mau dibohongin terus. Kita perempuan harus tegas. Kali ini Risa tidak menyahut. Ia hanya diam di dalam rumah, menahan nafas. Tapi kata-kata Bu Em terngiang-ngiang sepanjang hari, seolah ditanam dalam pikirannya dan tumbuh menjadi pohon ragu yang menjulur sampai ke relung hati. Semakin hari hubungan mereka mulai terasa berbeda, bukan karena Arkan berubah, tapi karena Risa sudah tidak bisa lagi melihatnya dengan kepercayaan yang sama. Senyuman Arkan yang dulu menghangatkan terasa di hati Risa, walau buta, tapi kini terasa mencurigakan. Sikap lembutnya yang dulu membuat Risa nyaman, kini seperti topeng. Dan dalam sunyi, Risa mulai menatap ke dalam hatinya sendiri, dengan rasa takut, dengan luka kecil yang mulai bernanah, dan dengan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah semua ini cinta atau permainan yang Risa tak pernah sadari sedang dijalankan? Hari itu langit mendung sejak pagi. Udara terasa berat, seolah langit ikut menyimpan rahasia yang belum sempat terucap. Risa duduk di ruang tamu. Tangannya menggenggam tas kecil berisi dompet, sapu tangan, dan sekotak dupa yang diberikan Bu Em beberapa hari lalu. Pikiran Risa semakin gelap. Beberapa hari terakhir, ia merasa hidupnya berjalan seperti di atas pasir hisap.
Semakin dia berusaha memahami, semakin dia tenggelam dalam keraguan. Dan tepat ketika suara sandal jepit berbunyi di depan pagar, hatinya sudah bulat. "Permisi, Riz. Buka." "Iya, masuk, Bu," jawab Risa pelan, tapi nadanya terdengar lebih tegas dari biasanya. Bu EM masuk dengan gaya khasnya yang seperti selalu menyimpan kabar baru. Tapi kali ini, Risa tidak menunggu dipujuk. "Bu, saya mau minta tolong," kata Risa. Bu EM langsung duduk dan memiringkan tubuhnya mendekat. "Tolong apa, Riz?" "Ajak saya ke tempat dukun itu." Seketika suasana menjadi sunyi. Hanya suara dinding rumah yang berderit pelan tertiup angin. Bu EM tidak langsung menjawab. Ia pura-pura ragu, padahal dalam hatinya sudah menyiapkan momen ini sejak lama. "Kamu yakin, Riz?" Suaranya dibuat lembut, nyaris seperti prihatin. "Kita perempuan, jangan main ke tempat begitu. Kalau nggak terpaksa." "Saya terpaksa, Bu," potong Risa. "Saya sudah nggak tahan, Bu. Saya buta. Saya tidak bisa lihat apa-apa. Saya nggak tahu siapa yang jujur, siapa yang bohong. Tapi perasaan saya makin hari makin hancur. Saya cuma pengen dia ngerasain apa yang saya rasain, biar dia tahu rasanya disakiti." Diam-diam senyum kecil muncul di sudut bibir Bu EM. Tapi ia segera menutupinya dengan helaan nafas panjang. "Ya udah, kalau kamu udah bulat niatnya, ayo sekarang. Tempatnya nggak jauh kok." Perjalanan itu sunyi. Risa digandeng dengan sabar oleh Bu EM, melewati gang kecil yang bahkan jarang dilewati warga. Jalanan becek dan daun pisang bergoyang pelan tertiup angin lembab. "Bu, ini kemana sih, Bu?" tanya Risa dengan nada ragu sambil memegang bahu Bu EM. "Tenang aja, Riz. Dukun ini bukan sembarangan. Banyak yang kesini kalau suaminya selingkuh, anaknya bandel, bahkan bisa buat penglaris juga. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya." Risa mengangguk pelan. Di dalam hatinya, perang batin berkecamuk. Sebagian dirinya ingin kembali, ingin tetap percaya pada Arkan. Tapi luka yang ditebarkan, gosip, dan desas-desus telah merusak akarnya. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah tua dengan pagar bambu setengah tubuh. Di depan itu tergantung botol air mineral bekas yang berisi kembang 7 rupa dan kertas berisi raja aneh yang tertempel. Bu EM mengetuk pintu 3 kali, pelan tapi ritmis. Tak lama kemudian, suara perempuan tua terdengar dari dalam. "Masuk." Ruangan itu pengap dan bau dupa langsung menyergap hidung. Lantai rumah hanya tanah merah, dan dindingnya dipenuhi dengan foto-foto orang asing yang tertempel sembarangan. Di sudut, seekor ayam hitam terkurung di kandang anyaman. "Ini, Mak, namanya Risa. Dia ada urusan sama suaminya," jelas Bu EM. Perempuan tua itu hanya mendengus, lalu menyuruh mereka duduk. "Kamu duduk di situ, cerita yang jujur," katanya. Risa menghela nafas. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia berbicara di tempat seperti ini. "Saya ingin suami saya sakit, bukan mati, tapi sakit, biar dia nggak bisa kemana-mana, biar dia tahu rasanya terkurung seperti saya." Sang dukun mendekat. Suaranya berat, seperti berasal dari perut, bukan dari tenggorokan. "Kamu sangat niat betul." Risa mengangguk. "Ini, Mbah, saya bawa foto dia." Dari tasnya ia mengeluarkan selembar foto yang sebenarnya hanya ia pegang tanpa pernah bisa melihat. Tapi Arkan yang memilihkan foto itu untuk dompetnya tahun lalu. Sang dukun mengambil foto itu dan menyentuhnya dengan jari-jari keriputnya. Darah dia panas, tapi pikirannya jernih. Lelaki ini susah ditundukkan, tapi bisa dilemahkan. 3 malam berturut-turut bakar dupa ini di bawah tempat tidur kalian. Jangan ajak bicara siapa-siapa selama proses. Nanti malam keempat, dia akan mulai merasa mimpi buruk, mual, badan panas. Tapi jangan pernah bilang ini semua dari kamu, paham? Risa mengangguk lagi, kali ini dengan nafas berat. Tangannya bergetar saat menerima bungkusan dupa dari tangan sang dukun. "Maharnya berapa, Mbah?"
Tanya Bu Em mengambil dompetnya. Untuk kali ini 10 kali lipat dari harga biasanya. Tapi kalau dia mulai kerasukan, kalian balik lagi ke sini ya. Risa tidak bicara apa-apa. Ia hanya membiarkan Bu Em membayar, sementara pikirannya masih terombang-ambing. Apakah ini yang disebut sebagai keputusasaan? Atau justru kemenangan kecil bagi perempuan buta yang terlalu lama diam? Perjalanan pulang tak lebih tenang dari perjalanan pergi. Langit kini menggelap, seolah hendak menumpahkan hujan kapan saja. Tapi bagi Risa, badai sudah lebih dulu datang. Di dalam hatinya, sebelum berpisah, Bu Em menepuk pundak Risa pelan. Kamu kuat, Ris, dan kamu tidak sendiri. Kalau ada apa-apa, tinggal panggil ibu ya. Risa hanya mengangguk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Malam itu Risa duduk di sisi tempat tidur sambil memegang dupa yang sudah siap dibakar. Tangannya gemetar, tapi ia menyalakan api itu juga. Asap mengepul, perlahan memenuhi kamar. Arkan sudah tertidur, nafasnya teratur. Ia tampak tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang dituduh bermain hati. Gara-gara Bu Em kompornya. Risa menggenggam lengan suaminya sebentar. Dalam hati, ia masih ingin percaya, tapi dupa terus menyala dan keputusannya sudah dibuat. Malam itu untuk pertama kalinya, Risa berdoa bukan untuk kebahagiaan, melainkan untuk balas rasa. Dan dari jauh, senyum licik Bu Em tertinggal di ambang pintu rumah dukun itu. Sebuah rencana perlahan berjalan seperti alur cerita yang ia tulis sendiri. Singkat cerita, 7 hari telah berlalu sejak malam pertama dupa itu dibakar. Aroma kayu manis dan kembang kering masih melekat di dinding kamar mereka. Tak peduli seberapa sering jendela dibuka lebar, bau itu, kata Risa pada dirinya sendiri, seperti saksi bisu dari keputusan yang telah ia ambil. Setiap malam, ia menyalakan dupa seperti yang diinstruksikan oleh sang dukun. Diam-diam, dalam gelap, ia menunggu sesuatu, entah perubahan atau kutukan yang akan datang menjemput. Dan akhirnya, pagi ke-7, Arkan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya terengah, matanya lelah. Riz, panggilnya lirih. Semalam, aku mimpi buruk. Risa yang tengah duduk di kursi, dekat jendela hanya bergumam pendek. Arkan memijat pelipisnya. Ini mimpi yang sepertinya ketiga. Beberapa hari sebelum ini, setiap kali tidur, aku selalu mimpi masuk ke tempat gelap. Rasanya kayak ada yang narik dari belakang. Tangannya dingin, kuku-kukunya panjang. Aku coba lari tapi gak bisa. Risa tak menjawab. Tangannya sibuk meraba tepi cangkir teh yang sudah dingin. Dan anehnya pas aku bangun, aku ngerasa masih diawasi, Riz. Bahkan sekarang, lanjut Arkan, suaranya bergetar. Kayak ada yang mandangin kita dari sudut kamar. Kalau capek tidur lagi aja, Mas. Mungkin karena kamu kerja terus, ucap Risa datar, tak menoleh sedikit pun. Arkan terdiam. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia mengenal istrinya bukan tipe yang keras kepala atau dingin. Tapi beberapa hari ini, Risa seperti berubah. Tidak ada lagi tangan lembut yang menyentuh pipinya saat demam. Tidak ada lagi suara lirih. Tidak ada lagi suara lirih yang menanyakan apakah dia ingin dibuatkan teh. Yang tersisa hanya diam dan dupa. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Arkan mulai merasa sakit kepala yang datang mendadak, seolah ada palu memukul dari dalam tengkoraknya. Tubuhnya lemas, padahal ia cukup makan dan cukup tidur. Meskipun tidur itu sendiri menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ia mulai absen dari warung yang biasa ia kelola sendiri. Warung kecil itu sebelumnya menjadi kebanggaan Arkan. Setiap pagi, ia bangun lebih dulu dari Risa, menyiapkan barang dagangan, membuka rak, mengepel lantai, bahkan sesekali membuat sarapan untuk Risa sebelum membuka kios. Tapi kini, ia hanya duduk lunglai di sofa. Wajahnya pucat, keringat dingin tak pernah absen membasahi pelipis. Risa, panggilnya suatu sore, saat hujan mengguyur halaman kecil mereka.
Risa duduk di kursi, meraba permukaan buku cerita Braille yang tak benar-benar ia baca sejak 3 hari lalu. Kamu ngerasa ada yang berubah gak sama rumah ini? Berubah gimana? Kayak lebih dingin dari biasanya, lebih sunyi, dan kamu juga berubah. Risa mendengus pelan. Mungkin kamu aja yang terlalu banyak mikir. Orang sakit memang suka baper. Arkan mengangguk pelan. Ia tidak ingin membantah, tapi batinnya seperti dicabik ketidakjelasan. Ia bukan sekedar sakit, ia merasa terganggu. Jiwa dan tubuhnya seolah diperas perlahan-lahan. Malam itu setelah Risa tidur lebih dulu, Arkan mencoba bangkit dari tempat tidur. Ia ingin ke kamar mandi, tapi langkahnya seperti diseret. Kakinya berat, tubuhnya terasa seperti bukan miliknya sendiri. Saat membuka pintu kamar mandi, ia mendengar suara, bukan dari luar rumah, tapi dari dalam dirinya. Sudah waktunya. Arkan terhuyung. Ia memegangi dinding, kepalanya berdenyut keras hingga ia terjatuh dalam keadaan setengah sadar. Ia melihat bayangan di cermin, sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala, berdiri tepat di belakangnya. Ia menjerit, tapi suaranya tak keluar. Ia menatap matanya sendiri di cermin dan tidak mengenal siapa dirinya. Pagi harinya, Risa menemukannya tertidur di lantai kamar mandi. Tubuhnya dingin seperti es, tapi alih-alih panik, ia hanya mengangkat alis dan berkata datar, "Akhirnya terasa juga." Saat Arkan terbangun, tubuhnya gemetar hebat, tapi Risa tak menggenggam tangannya seperti biasa. Ia hanya duduk, melipat tangan di depan dada, seolah menonton pertunjukan yang sudah ia bayangkan sejak lama. "Riz," bisik Arkan lemah, "tolong bawa aku ke dokter ya." "Kalau kamu capek, istirahat aja, itu cuma capek aja kok," jawab Risa sambil bangkit dan meninggalkan kamar. Di wajahnya tidak ada kekhawatiran, tidak ada kasih. Di dalam hatinya ada kepuasan kecil. Dukun itu tidak bohong. Apa yang dimintanya benar-benar terjadi. Arkan kini tidak bisa pergi kemana-mana, bahkan untuk berdiri pun susah. Tapi kepuasan itu tidak sepenuhnya manis, karena di sisi lain ada suara lirih dalam batinnya yang terus bertanya, "Benarkah ini yang kamu inginkan?" Namun suara itu segera dibungkam oleh bayang-bayang wajah Bu EM yang terus membisikkan kalimat-kalimat manis tentang membalas sakit hati dan menghukum lelaki yang tak setia. Beberapa malam kemudian, Arkan mulai bicara sendiri dalam tidur. Ia meracau, menyebut nama-nama yang tak pernah Risa dengar. Ia menyebut tentang wanita berambut panjang yang membakar tubuhnya, tentang cahaya yang redup, tentang rasa sesak seperti dicekik. Setiap malam Risa tetap menyalakan dupa, tapi kini ia mulai menyadari satu hal. Setiap kali asap itu naik ke langit-langit, aroma yang dulu biasa saja, kini membuat dadanya terasa berat. Seperti ada beban tak kasat mata yang menggelayut, menuntut jawaban yang tidak bisa ia beri. Suatu malam, Arkan menggenggam tangan Risa sambil menangis dalam tidurnya. Aku gak pernah selingkuh. Aku itu sayang kamu, Riz. Aku sayang kamu." Risa terdiam lama. Ia ingin mencabut tangannya, tapi tidak bisa. Tangannya seperti dibekukan oleh rasa bersalah yang perlahan mulai tumbuh, menyeruak dari balik kabut dendam. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju jendela, lalu membuka daun kayu itu lebar-lebar. Angin malam masuk, membawa suara jangkrik dan udara segar yang terasa asing setelah sekian malam penuh asap dupa. Ia berdiri di sana lama, dan untuk pertama kalinya sejak ritual itu dimulai, matanya memanas. Di balik dendam ada cinta yang belum sepenuhnya padam. Tapi apa semua ini bisa dihentikan? Atau roda karma sudah terlanjur berputar? Di belakangnya Arkan mulai menggigil hebat. Risa tak berbalik. Ia hanya berdiri, menatap ke arah kegelapan pekarangan, seperti menunggu sesuatu yang belum datang. Atau mungkin sudah datang, tapi belum menunjukkan wajah aslinya. Tubuh Arkan makin hari makin melemah. Dari seorang pria penuh semangat yang dulu bisa mengangkat karung beras sendiri tanpa bantuan,
Kini ia kesulitan bangun dari tempat tidur. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan kulitnya mulai tampak kusam. Seolah-olah darah dalam tubuhnya pelan-pelan surut. Tangannya kerap gemetar. Bahkan untuk menyendokkan sup saja ia butuh waktu lama. Risa yang selama ini tampak acuh, tetap menjalankan rutinitasnya dengan tenang. Ia tetap berusaha menyiapkan makanan walaupun dengan cara meraba-raba, membersihkan rumah karena sudah hafal tempat dan sudut, lalu memeriksa Arkan seperti biasa. Namun tak ada sentuhan hangat, tak ada bisikan semangat di telinganya. Semua dilakukan seperti sekedar kewajiban, bukan cinta. Risa tetap teguh berdiri, ingin merasakan Arkan seperti dirinya, tidak bisa kemana-mana, dan merasakan rasa sakit dari cerita Bu Em. Riz, kita ke rumah orang tua ya, pinta Arkan suatu pagi dengan suara serak dan nyaris tak terdengar. Risa menoleh dari arah kompor. Buat apa? Entah kenapa aku ngerasa kalau tetap di sini aku nggak bakal selamat. Risa tak menjawab langsung, tapi dalam hatinya ada suara kecil yang menyuruhkan setuju. Mungkin dengan pindah tempat, pikirnya, semua ini bisa lebih cepat selesai, atau justru Arkan bisa sembuh dan kembali jadi dirinya yang dulu. Entahlah, hatinya masih ragu. 3 hari kemudian mereka akhirnya tiba di rumah orang tua Arkan. Berjarak setengah jam dari rumah, sebuah rumah sederhana berdinding kayu, berdiri di tengah kebun singkong yang luas. Ibunda Arkan, Bu Sulastri, menyambut mereka dengan peluk haru. Sementara ayah Arkan, Pak Sarman, hanya mengangguk kaku. Sorot matanya khawatir melihat kondisi anak lelakinya. Ya Allah Arkan, kamu kenapa bisa sekurus ini nak? Tanya Bu Sulastri sambil menahan tangis. Arkan tersenyum lemah. Cuma kecapean kok Bu. Pak Sarman menyipitkan mata. Ini bukan kecapean biasa. Ini kayak orang disiksa dari dalam. Risa duduk di kursi, mendengarkan dengan ekspresi netral. Ia tidak berusaha membela suaminya, tidak pula menyangkal. Sejak mereka sampai, Risa lebih sering diam. Tidak banyak bicara kecuali jika ditanya. Ia seperti bayangan, hadir tapi hampa. Hari-hari di rumah orang tua Arkan terasa lambat dan berat. Setiap malam Arkan menggigil hebat, seperti orang yang dirajam, demam, meskipun suhu tubuhnya tak pernah tinggi. Ia berteriak dalam hatinya, menangis, dan sesekali menyebut nama-nama aneh yang tak dikenali siapapun. Pak Sarman mulai curiga. Dia ini bukan sakit biasa, Lastri, katanya pada istrinya suatu malam. Ini kayak ada yang ngirim. Ngirim apa Pak? Ilmu, santet mungkin. Bu Sulastri menatap suaminya dengan wajah pucat. Tapi siapa yang tega? Siapa musuh Arkan? Pak Sarman menatap ke arah kamar Arkan, lalu menoleh ke arah Risa yang sedang duduk di serambi. Dia menatap langit. Kadang yang paling dekat itu justru yang paling nyakitin. 6 bulan mereka menetap di rumah itu. Selama itu pula kondisi Arkan tak kunjung membaik. Ia makin kurus, tubuhnya tinggal tulang terbungkus kulit. Setiap hari wajahnya seperti digerogoti rasa sakit yang tak terlihat. Dan dokter pun hanya bisa memberi obat penguat yang tak pernah berhasil. Pernah sekali Pak Sarman mengajak Risa bicara. Kamu itu masih istrinya Arkan kan? Hah? Iya. Kamu tahu gak apa yang sebenarnya terjadi sama anak saya? Risa mengangguk pelan. Dia sakit. Sakitnya bukan dari tubuh, tapi dari niat orang. Kamu ngerti maksud saya? Hah? Risa tak menjawab. Ia hanya menunduk. Tak ada ketakutan di wajahnya, tapi juga tak ada penyesalan. Ia seperti sudah terlalu lelah untuk menjelaskan apapun. Lalu, pada pagi yang dingin dan kelabu, Arkan menghembuskan nafas terakhirnya. Risa duduk di sisi tempat tidur saat itu, memegangi tangan suaminya yang dingin seperti batu. Tak ada air mata yang jatuh dari matanya, tak ada isak tangis, tak ada jerit pilu. Bu Sulastri menjerit histeris, memeluk tubuh anak lelakinya yang tak lagi bernyawa. Pak Sarman berdiri diam, rahangnya mengeras, menatap Risa penuh curiga. Namun Risa tetap tenang.
dia pantas mendapatkannya. Ucapnya lirih seperti berbicara pada dirinya sendiri, bukan pada siapa-siapa. Bu Sulastri menoleh cepat. Wajahnya berkerut marah. Apa maksudmu? Dia itu suamimu loh. Risa berdiri perlahan, membenarkan letak kerudungnya, lalu menjawab dengan nada datar. Kalau dia bisa menyembunyikan semuanya begitu baik, maka dia juga harus siap menerima akibatnya. Semua apa? Bentak Pak Sarman. Namun Risa tak menjawab. Ia melangkah keluar kamar, meninggalkan mayat suaminya dan dua orang tua yang bingung antara berduka dan marah. Di luar langit mendung menggantung rendah, angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang tumbuh di halaman. Risa berdiri sejenak, menghirup udara desa, mencoba merasakan sesuatu. Penyesalan, kelegaan, atau mungkin kekosongan. Tapi yang ia dapatkan hanyalah sunyi. Dendam yang dulu terasa begitu panas, kini tinggal bara kecil yang nyaris padam. Tapi akibat yang dirasakan ternyata terlalu pahit. Malam harinya saat jenazah Arkan akan sudah dikafani dan siap dimakamkan di esok pagi, Risa duduk di serambi rumah. Ia mendengar Bu Em di kepalanya. Suara itu masih jelas, masih hangat. Kalau dia nyakitin kamu, kasih dia pelajaran. Kamu berbahagia, Riz. Lelaki seperti itu harus dikasih rasa. Namun kini suara-suara itu tak lagi memberi ketenangan, justru menyesakkan. Karena dalam diamnya, Risa mulai sadar bahwa semua yang ia percayai belum tentu benar, dan kini tak ada jalan mundur. Hari itu hujan turun rintik ketika Risa meminta diantar pulang ke kampung halamannya. Rumah orang tua Arkan terasa terlalu sunyi setelah kepergiannya. Bahkan udara pun seperti enggan berputar. Tak ada lagi suara batuk Arkan di pagi hari atau langkah pelan menuju dapur. Yang tersisa hanya kenangan samar dan udara dingin yang menggigit. Bisa antar saya ke rumah Bu Em? Tanya Risa lirih pada tetangga dekat rumah orang tua Arkan yang biasa mengantar sayur ke pasar. Pria itu mengangguk. Bisa Mbak Risa, tapi Bu Em sekarang udah gak tinggal di rumah itu lagi loh. Saya dengar-dengar. Risa menoleh, keningnya berkerut. Loh, kemana Pak? Pindah. Sejak Male anaknya gagal nyalonin jadi ketua RT. Mereka angkat kaki, katanya malu. Risa hanya terdiam, tak ada jawaban keluar dari mulutnya. Ia terus duduk diam dalam mobil tua itu, membiarkan waktu melaju bersama putaran roda. Perjalanan kembali ke rumahnya rasanya lebih lambat dari biasanya. Setiap jengkal jalan membawa kenangan yang mencubit hatinya. Suara Arkan, tawanya, bahkan cara lelaki itu menyebut namanya dengan lembut. Semuanya kembali berputar seperti film lama yang usang. Setibanya di kampung, rumah kecil peninggalan orang tua Risa masih berdiri kokoh. Seseorang tetangga tua menyambutnya dengan senyum samar. Kamu pulang juga akhirnya, Nak? Iya Bu, saya pulang. Gimana Arkan? Kapan kalian balik lagi ke sini bareng? Risa menunduk, nafasnya tercekat. Arkan sudah tiada. Perempuan tua itu menutup mulutnya dengan tangan. Ya Allah, maafkan Ibu. Ibu gak tahu. Risa hanya mengangguk. Ia masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi rotan reot yang dulu sering didudukinya, sambil mendengarkan suara ayam tetangga. Semuanya masih sama, tapi jiwanya tidak. Beberapa hari di kampung kabar kepulangannya tersebar. Beberapa tetangga datang menjenguk, membawakan buah tangan dan cerita. Dan dari salah satu cerita itulah semuanya mulai terbuka. Sebenarnya semua orang di sini tahu siapa Arkan. Orangnya sopan, ringan tangan. Makanya dulu Pak RT sempat usul nama Arkan buat gantiin dia. Kata Pak Rois tetua kampung. Terus kenapa akhirnya nggak jadi? Tanya Risa pelan. Pak Rois menghela nafas panjang. Karena waktu itu Malik, anaknya Bu Em, juga maju, tapi nggak ada yang dukung. Warga lebih percaya sama Arkan. Malik anaknya keras kepala, suka main tangan, jadi ya kalah sebelum tanding. Lalu entah dari mana tiba-tiba gosip buruk tentang Arkan beredar. Katanya Arkan punya perempuan lain.
Lah padahal kan gak ada buktinya. Tapi karena disebar sama Bu EM, yang kamu tahu sendiri lidahnya panjang, ya banyak orang mulai ragu. Risa menelan ludah. Dek. Suasana di dalam rumah mendadak seperti berputar. Dadanya sesak. Bu EM sengaja. Pak Rois mengangguk. Dia tahu kamu buta, Risa. Dia tahu kamu sensitif. Maka kamu yang dia serang, bukan Arkan. Dia tahu kamu bakal percaya kalau disusupi pelan-pelan. Apalagi kamu itu orang yang polos. Ya gampang buat ngasih informasi sepihak. Semua terasa seperti palu yang menghantam kepalanya. Risa berdiri dari kursi pelan, seolah takut langkahnya sendiri akan membuat lantai rumah ambruk. Kakinya lemas, dan dadanya dipenuhi petir yang tak tahu kemana harus menyambar. Ia berjalan ke kamar, menutup pintu dan duduk di lantai. Kedua tangannya menutupi wajahnya yang mulai basah oleh air mata. Aku yang membunuhnya, bisiknya berulang-ulang seperti mantra. Dalam gelapnya penglihatan ia melihat kembali senyum Arkan. Suara lembutnya setiap kali menyuapkan makanan. Ketelatenannya menyisir rambut Risa. Kebaikan-kebaikannya yang kini terasa seperti dosa yang tak termaafkan. Kenapa ia begitu mudah percaya? Kenapa ia membiarkan diri dipengaruhi wanita yang bahkan baru dikenal? Kenapa ia tidak pernah bertanya langsung pada Arkan? Kenapa, Risa? Tangis Risa pecah, bukan tangis biasa, tapi tangis pengakuan, tangis kehilangan yang baru terasa ketika penyesalan datang di waktu yang paling tak dibutuhkan. Setelah semuanya terlambat. Hari-hari berikutnya Risa habiskan dalam keheningan. Ia tak lagi keluar rumah, tidak menjawab sapaan tetangga, tidak pula membuka pintu untuk siapapun. Ia hanya duduk di sudut rumah, menulis di braille, mencatat segala kesalahan dan perasaan yang berputar dalam dadanya. Ia tahu dirinya tak bisa mengembalikan waktu, tapi setidaknya ia bisa mencoba menebus, meski dengan cara yang sederhana. Suatu sore ia menulis surat untuk keluarga Arkan. Ia menceritakan segalanya, dari gosip yang ia dengar hingga permainan santet yang ia ajukan. Ia tidak membela diri, tidak menyalahkan siapapun, hanya mengaku dan meminta maaf. Surat itu ia titipkan pada Pak Rois untuk disampaikan ke orang tua Arkan. Dan setelah itu Risa memutuskan untuk tinggal di kampung sendirian. Ia menolak lamaran pria manapun. Ia tak lagi banyak bicara. Hidupnya diisi dengan membantu anak-anak kecil belajar membaca braille, yang sama seperti dia tak bisa melihat. Ia ingin setidaknya sisa hidupnya digunakan untuk memberi, bukan lagi merusak. Di malam hari Risa sering berbicara sendiri. Kadang ia memanggil nama Arkan, kadang ia minta maaf, kadang hanya duduk sambil mendengarkan rintik hujan di atap, berharap itu adalah suara ampunan dari langit. Dan setiap kali suara angin menyusup ke jendela, Risa merasa Arkan belum benar-benar pergi. Mungkin ia hadir sebagai bisikan, atau sekedar angin yang menyejukkan dada. Yang jelas, Risa tahu satu hal, penyesalan adalah kutukan paling sunyi, dan ia akan memeluk kutukan itu seumur hidupnya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur dan bisa mengambil hikmah tentunya. Terima kasih untuk penulisnya, Kak Arai Aisyah, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak di Fakta Sejarah. Saya pamit dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah, alhamdulillah.